Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmalita Anggraini, NPM 19751051, Program Studi Agribisnis 5B, akan mempresentasikan mengenai tugas penyuluhan pertanian dengan judul peningkatan produktivitas tebu untuk pemenuhan kebutuhan gula nasional. Latar belakang masalah. Permasalahan stagnannya produktivitas tebu antara lain disebabkan oleh rusaknya relasi fungsional antara komponen sistem gula nasional. Selain masalah pranata kelembagaan, aspek teknis usaha tani juga mempengaruhi produktivitas tanaman tebu. Di antaranya, dominannya tanaman keperasan, adanya persaingan alokasi sumber daya, sebagian besar petani masih menggunakan varietas lama, dan kualitas tebu yang dihasilkan untuk diproduksi menjadi gula masih rendah. Pada usaha tani tebu rakyat, terjadinya pertumbuhan produksi yang lamban, yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, sulitnya merealisasikan rencana perluasan tanam, dan kedua adalah stagnasinya capaian produktivitas usaha tani tebu dan rendahnya rendemen. Perluasan lahan usaha tani tebu sangat sulit direalisasikan karena ketersediaan lahan yang benar-benar siap atau bersih secara administrasi pertanahan untuk dapat dimanfaatkan sebagai lahan usaha pertanian ternyata sangat terbatas. Permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan produktivitas usaha tani tebu cukup banyak, yaitu yang pertama, yaitu lahan. Terdiri dari yang pertama, kesulitan mempertahankan areal yang bisa ditanami tebu, karena tanaman kompetitornya semakin menguntungkan bagi petani dan mendapat dukungan yang lebih baik dari pemerintah. Yang kedua, luas lahan usaha tani tebu per petani relatif sempit dan terpencar sehingga kesulitan dalam upaya meningkatkan efisiensi usaha. 3. Pengolahan lahan belum berbasis sistem yang dapat memonitor perkembangan kebun. Yang kedua adalah benih. Antara lain terdiri dari 1. Kekurangan ketersediaan benih unggul bersertifikat, sehingga petani memanfaatkan benih yang kualitasnya diragukan. Kedua, harga benih sangat beragam. 3. Pupuk. Dilaporkan petani bahwa penyediaan pupuk sering terlambat. Keempat, yaitu alsintan. Beberapa jenis alsintan yang disediakan pemerintah kurang tepat, dan pengelolaannya secara kolektif masih belum baik. Di lain pihak, alsintan untuk pengolahan lahan sangat dibutuhkan untuk menurunkan biaya. 5. Sarana irigasi atau pengairan. Terutama untuk wilayah pengembangan di lahan kering atau tegalan masih sangat terbatas. Yang keenam yaitu tenaga kerja. Sulitnya memperoleh tenaga kerja terampil untuk dipekerjakan pada usaha tani tebu yang sesuai dengan standar, dan yang ketujuh adalah dukungan pemerintah yang relatif rendah dibandingkan untuk peningkatan produktivitas tanaman padi. Yang keduanya optimum untuk diusahakan pada lahan sawah. Selanjutnya adalah solusi permasalahan pada petani tebu. Teknologi merupakan faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas, yaitu seperti penciptaan berbagai varietas tebu yang unggul. Di antaranya adalah penataan varietas dengan menggunakan varietas unggul sesuai dengan agroklimat wilayah pengembangan. Kedua yaitu teknologi produksi benih bermutu dengan kultur jaringan wood chip yang dilengkapi dengan alat dan mesinnya. Teknologi wood chip mampu menghemat bibit 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan bagal dan lebih unggul dibandingkan dengan wood set. Selanjutnya adalah teknologi tanam juring ganda. Teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas sekitar 30% dan memungkinkan tumpang sari dengan kedelai atau tanaman semusim pendek lainnya, sehingga pendapatan petani dapat ditingkatkan baik dari kenaikan produktivitas tebu maupun dari tanaman tumpang sari. Selanjutnya yaitu teknologi pemupukan, termasuk pemanfaatan pupuk organik spesifik lokasi berbasis tipe tanah dan analisis tanaman. Dan selanjutnya adalah teknologi pengelolaan hama dan penyakit terpadu. Solusi untuk peningkatan produksi tebu. Dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi tebu nasional, diperlukan berbagai kebijakan operasional dan kegiatan pengembangan, diantaranya yaitu pemantapan areal usaha tani tebu melalui pengelolaan satu manajemen perkebunan
dan penyusunan tata ruang areal pengembangan tebu. Yang kedua yaitu rehabilitasi tanaman melalui penyediaan benih tebu unggul bermutu yang cocok dengan agroekosistem, menggunakan benih kultur jaringan dan konvensional berjenjang. 3. Penyediaan agro-input, khususnya pada pupuk dan dengan prinsip 6 tepat. Selanjutnya yaitu penyediaan alsintan untuk beberapa jenis aktivitas usaha tani tebu seperti pada pengolahan lahan yaitu traktor, pengairan pompa, pemeliharaan, dan kegiatan tebang yaitu grab loader yang cocok untuk meningkatkan efisiensi dan substitusi penggunaan tenaga kerja pertanian yang semakin langka dan konsistensi kualitas pekerjaan. Selanjutnya yaitu penyediaan kredit bagi usaha tani tebu melalui skim kredit KKPE atau skim KUR, namun disarankan pola penyaluran KUR disesuaikan dengan sifat usaha tani tebu. Penyediaan prasarana usaha tani melalui rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani dan jaringan irigasi. Antisipasi perubahan iklim melalui penerapan standar teknis budidaya yang direkomendasikan lembaga riset dan penggunaan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim. Pengembangan kawasan tebu harus terintegrasi, yaitu pola pengembangan dilakukan berdasarkan kawasan dengan memperhatikan kondisi agroklimat dan memenuhi skala ekonomi sebagai sebuah kawasan yang terpadu yang didukung dengan infrastruktur untuk angkut mesin, alat berat, sarana produksi, dan terjaminnya kelancaran dan efisiensi distribusi atau tata niaga antar wilayah. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.